Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam kasih sayangku buat para sahabat tercinta, baik yang ada di dalam dan yang ada di luar negeri. Semoga kita semua selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, daripada di dalam lindungan hawa nafsu kita sendiri. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita lanjutkan di dalam episode yang ke-8 kajian Iqra kitabak, bacalah kitabmu yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kutipkan di dalam firman-Nya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan buruk dan perbuatan mungkar. Jadi dengan dasar inilah kita menguak rahasia hakikat ketaatan dan hakikat kemaksiatan, baik di sisi manusia dan di sisi Allah. Pemahaman mayoritas manusia kita selama ini kan hanya berpaham di sisi manusianya saja. Jadi sebuah ketaatan itu dipandang hanya sebatas ketaatan secara syariat saja. Ketaatan secara jasmania saja. Ketaatan secara zahir saja. Dan kita berpandangan selama ini juga melihat kemaksiatan juga hanya sebatas syariat saja, hanya sebatas zahiriah saja, hanya sebatas ragawi saja. Karena apa? Karena yang jadi Tuhan masih manusianya di hatinya. Karena yang masih wujud hanyalah makhluknya, maka seluruh makhluk akan wujud. Akan tetapi Allahnya sebagai Tuhan, sebagai penguasa manusianya masih gaib. Karena manusianya masih tertidur di dalam ketaatan ataupun kemaksiatan. Jadi manusianya masih tertidur, ya hanya ilusi, ya hanya semu. Eto iwai taat, eto iwai maksiat. Tapi sebenarnya di dalamnya hanya semu, ilusi. Akan tetapi makna hakikat ketaatan di sisi Allah hanyalah simpel.
Apa? Hanya satu. Hati tidak mensekutukan Allah. Hanya itu syaratnya ketaatan, ketakwaan di sisi Allah. Apa maknanya? Di dalam hati yang wujud hanya Allah, manusianya goib setelah dibaiat. Itulah yang dinamakan ketakwaan. Itulah yang dinamakan ketaatan. Itulah yang dinamakan bangun dari tidur-tidur dan mimpi-mimpinya sebagai manusia yang tak bisa berperan apa-apa. Jadi bangun inilah yang dinamakan hakikat sholat itu. Sadar akan ketakwaannya, sadar akan kepada Tuhan yang menciptakan dan yang menghidupi diri manusianya. Makhluknya ya menang wai, makhluknya ya enjoy wai, menikmati kenikmatan Allah di dalam surganya Allah. Jadi sudah tidak perlu apa-apa lagi. Tidak perlu ini, tidak perlu itu. Karena apa? Karena apapun yang diperlukan oleh manusia sebagai ciptaan Allah sudah dicukupi, sudah dipenuhi oleh penciptanya. Jadi Allah lah yang lebih tahu apa yang kita butuhkan daripada kita sendiri. Akan tetapi selama ini praktek hati kita kan kita seolah-olah sok tahu apa yang kita butuhkan daripada Allah yang tahu. Allah karena selama ini iman akidah kita terbalik, seolah-olah Allah tidak tahu apa-apa, seolah-olah Allah tidak tahu kebutuhan kita, maka terwujudlah, maka terciptalah doa, minta, ya Allah aku minta ini, ya Allah aku minta itu, koyok-koyoke seolah-olah Allah tidak tahu apa-apa. Seolah-olah Allah bakhil, Allah medit, perlu diminta. Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Allah Maha tahu apa yang kau butuhkan. Ini semua akan teraplikasi bagi orang-orang yang sudah menempuh jalan baiat. Bangun tidur dari mimpi-mimpinya. Akan sadar bagaimana mungkin kita meminta-minta kepada Allah sementara Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan. Akhirnya manusia yang bertakwa dan yang beriman yang bangun dari tidurnya setelah berbaiat, maka ia hanyalah trimo ing pandum. Jadi manusia yang bebas dari hawa nafsu yang mencintai dunia. Karena apa? Meskipun kita tidak cinta dunia dipersembahkan buat kita. Dicukupi dunianya oleh Allah sendiri. Tanpa kita mencari, tanpa kita mengusahakan. Karena mencari, karena usaha. Itu kehendaknya Allah yang menghidupi manusia, bukan kehendak manusianya sendiri. Jadi yang dimaksud ketaatan di sisi Allah ya kembalinya manusia kepada penciptanya. Bangun tidurnya manusia dari tidur panjangnya, dari tenggelamnya manusia di dalam wad siratul mustaqimnya, ketika saat awal dimulai sejak detik akil balai hingga setua ini.
Jadi kembali sampai kepada Allah itu ada dua kategori. Kita ingin sampai sekarang atau kita ingin sampai sekarang dengan kerelaan hati, rela dan ridho, atau besok sampainya di dalam Baiatul Akbar ketika dipaksa dengan siksa yang sangat amat pedih sampai kepada Allah. Ia kepingin sampai kepada Allah, kepingin mati dengan indah, ia harus dikucek dulu, dicuci bersih dulu dari kotoran-kotoran hati, disempurnakan dulu sebelum rojiun kepada Allah. Diperhitungkan dulu, dihisap dulu kesalahan-kesalahan yang tidak disadarinya selama ini. Dikucek, diazab dengan siksa yang amat pedih. Setelah kucean, setelah siksaan itu berakhir, maka sucilah kembali manusia. Jadi manusia yang sudah mati itu hakikatnya sudah suci semua. Siapapun orangnya, apapun agamanya, ini versi hakikatnya, bukan syariatnya. Kalau kita dari versi syariatnya ya ndak mau, karena ada orang Islam, ada orang Nasrani, ada orang iman, ada orang kafir. Karena manusianya yang jadi Tuhan masih di dalam dirinya, ya ndak mau kalau pagelaran Allah itu seperti itu. Kan maunya manusia itu kan sesuai dengan prasangka dirinya sendiri. Kalau azab dan siksa itu ya di nerakanya ya nanti seperti apa yang dibayang-bayangkan. Padahal manusia tak tahu apa itu neraka dan tak tahu apa itu surga, kecuali yang menciptakan neraka dan surga itu sendiri. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kita ringkas kembali membahas tentang ketaatan dan kemaksiatan di sisi Allah. Selagi manusia masih tidur, semua termasuk di dalam kemaksiatan, semua termasuk di dalam kezaliman, di dalam lembah dosa. Jadi bila Anda belum tahu apa hakikatnya dosa, Anda bisa lihat sendiri sekarang siapa yang wujud di hati Anda, siapa yang nyata di hati kita. Bila yang nyata di hati kita masih makhluk, Allahnya goib, sang kholiknya goib, itulah yang dikatakan dosa. Itulah yang dikatakan setan yang terkutuk. Itulah yang dikatakan lembah anar, lembah yang panas, siksa api neraka dan siksa kubur. Itu semua sudah ada di dalam hati kita dan bisa kita baca dan kita lihat secara nyata, tidak angan-angan lagi. Bagi siapa yang bisa melihatnya, bagi siapa yang sudah nyata semua ayat-ayat Allah, Al-Quran Qadimnya, bagi manusia yang sudah bangun hatinya, bagi manusia yang sudah sadar bahwa dirinya bukan sang kholik tapi makhluk, sadar bahwa dirinya bukan penggerak tapi hanya sekedar digerakkan, sadar bahwa dirinya bukan pejalan akan tetapi hanya sebagai yang dijalankan, sadar bahwa dirinya bukan utusan hawa nafsunya akan tetapi hanya diutus oleh hidup. Hanya mereka inilah yang dikehendaki oleh Allah, tahu apa-apa rahasia alam semesta ini. Berarti bila manusia sudah sadar bahwa dirinya hanya makhluk, berarti yang tahu kan ya bukan manusianya.
Berarti yang tahu kan ya hanya Allah, yang tahu surga, yang tahu neraka, yang tahu amal itu amal ketaatan, yang tahu amal kemaksiatan secara hakikatnya, ya kan? Bukan manusianya sebenarnya. Jangan salah paham, bukan manusianya yang makrifat, Allah lah yang makrifat, bukan manusianya yang tahu rahasia Tuhannya, tapi Allah lah yang tahu, yang maha tahu apa yang menjadi rahasia alam semesta ini. Jadi bila Anda ingin tahu, ya matilah. Bila Anda ingin tahu, ya bangunlah dari mimpi-mimpimu sebagai manusia. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi sholat itu adalah induk-induknya segala ibadah. Jadi bukan mengerjakan sholat lo ya. Tapi di sini ayatnya menegakkan sholat. Jadi tegakkanlah setelah bangun tidur sampai tidur lagi, tegakkanlah bahwa yang bersyariat di situ ya uripe Allah dewe, itulah menegakkan sholat. Sementara kita selama ini mengerjakan sholat 5 waktu, hanya mengerjakan tapi tidak menegakkan hakikatnya, meskipun kelihatannya kita sholat 5 waktu tapi hakikatnya masih maksiat karena tidak menegakkan bahwa hidup ini Allah, karena tidak menegakkan lillahi ta'alanya, karena tidak menegakkan la ilaha illallahnya, karena tidak menegakkan la haula wala quwata illa billah, maka sholat-sholatnya meskipun hanya 5 waktu ya maksiat semua, kotor semua. Pemahaman kita selama ini kan induk-induk dari segala induknya amal ibadah, yakni di sholatnya. Bila sholatnya ini sebagai hatinya, jantungnya, bila sholatnya baik, bagus, ya bagus semua amalnya, lolos semua amalnya. Tapi bila sholatnya buruk, sholatnya maksiat, ya seluruh ibadahnya ya maksiat, seluruh hidupnya ya maksiat, seluruh hidupnya ya di lembah dosa daripada pahala. Tidak tahu pahala kok harap-harap pahala. Tidak menyembah Allah kok berharap-harap pahala dari Allah. Ya yang kita temui selama ini ya pahala dari hawa nafsu kita sendiri. Apa itu? Yang merasa lega diri kita sudah melaksanakan ibadah, aku lega, itu pahala dari hawa nafsu kita sendiri, karena kita selama ini mentuhankan hawa nafsu kita sendiri. Yang memberikan pahala ya hawa nafsu kita sendiri. Apa? Lega, merasa bangga, merasa mulia, itu pahalanya. Jadi memang benar bila sholatnya bagus, bila sholatnya suci, maka sucilah semua amalnya. Jadi kita tinggal baca diri kita. Sudah sucikah hati kita dari selain Allah? Jika Allah masih gaib, bila manusianya yang masih wujud, berarti selamanya kan kotor, kan najis. Tak mungkin orang kafir, tak mungkin orang beriman bisa ibadah dan sholat kepada Tuhannya. Tak mungkin bisa. Meskipun kita melaksanakan sholat dan ibadah selama ini, ya tak mungkin bisa sampai. Karena yang jadi Tuhan masih manusianya di hatinya. Ya tak bakal sampai kepada Tuhannya. Bila menginginkan kepada ibadah ini sampai kepada Allah, maka Tuhankanlah Allah di hatimu. Jangan persekutukan Allah di hatimu dengan dirimu.
Sucikanlah Allah dari dirimu di hatimu. Maha besarkanlah Allah dari dirimu di hatimu. Maha kuasakanlah Allah dari dirimu di hatimu. Maha wujudkanlah Allah dari dirimu di hatimu. Maha hidupkanlah Allah dari dirimu di hatimu. Maka semua itu akan menjadi amal yang lillah. Karena yang berbuat ya Allah sendiri. Itulah yang dikatakan amal soleh. Amal yang tidak dilakukan oleh manusia. Itu amal soleh. Bila amal yang terjadi masih dilakukan oleh manusia, berarti yang jadi Tuhan masih manusia. Itu amal yang fana. Amal yang rusak. Karena apa? Karena yang merasa mengerjakan manusia yang fana, manusia yang rusak. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah makna hakikat kebaikan dan keburukan di sisi Allah, hakikat taat dan maksiat di sisi Allah. Jadi jangan kesengsem, jadi jangan tersesat hanya melihat syariatnya saja. Jangan tersesat hati dari melihat laku raganya saja. Simaklah, cermati, hayati siapa rahasia di balik lakunya badan itu. Maka kita bila sering mengkaji kitab Al-Quran Qadim di hati kita, maka nyatalah wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Maka akan nyatalah la ilaha illallah. Karena bila manusia sudah bangun dari tidurnya, jika manusia sudah sadar dari mimpi-mimpinya, maka akan bertemu dengan ayat mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, maka ia sudah masuk di dalam surga. Bukan ucapan-ucapan la ilaha illallah. Meskipun sejuta kali banyaknya kita ucapkan la ilaha illallah, tapi di dalam hati kita yang jadi Tuhan masih manusia kita, ya percuma, dan tak berguna. Jadi meskipun kita tidak membaca la ilaha illallah lisan kita, tapi hati kita nyata bahwa yang wujud hanya Allah, manusianya kembali ke alam keadamannya, ke alam ketiadaannya, ke alam kegoibannya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, sudah yakin akan kegoiban manusianya, maka itulah yang dikatakan surga, sudah masuk surga. Yo menang-menang wae menikmati kenikmatan yang sudah diberikan oleh Allah kepada hamba-hamba yang sudah pulang ke rahmatullah. Jadi nasibnya manusia yang sudah berbaiat, yang sudah beriman kepada Allah, yang sudah bertakwa kepada Allah, yang sudah bangun dari tidurnya, nasibnya ya sama dengan orang-orang yang sudah meninggal. Nasibnya sama dengan para nabi-nabi Adam, Nabi Muhammad, siapapun manusianya kan ya dihidupi oleh Allah semua. Ahad, jadi ya ahad, karena manusianya sudah tidak ada lagi, yang ada hanya Allah. Itulah alamat arwah-arwah yang selama ini Anda doakan. Mereka yang sudah meninggal sudah berada di dalam surga kok. Malah yang mendoakan masih di dalam neraka, kok mendoakan orang ahli surga? Ya diguyu, ya kuwalik.
Orang sudah di dalam surga kok didoakan orang yang masih tidur, orang yang masih di dalam jahanam. Ya mana mungkin. Sementara kita berdoa tidak tahu alamatnya, di mana alamatnya. Prasangka hati kita orang-orang yang meninggal itu sengsara, terhina, tersiksa, terpenjara, sehingga kita butuh mendoakan. Itu kan prasangka manusia kita. Soalnya yang jadi Tuhan masih diri manusia kita, di hati kita. Ya aplikasi kacanya ya di neraka. Soalnya kita masih tinggal di neraka, pasti menyangka orang-orang yang meninggal itu sama dengan dirinya. Karena kaca diri kita ya begitu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, semoga saya khususnya dan semoga kita semua bisa dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.